yang terakhir topiknya diberikan berkaitan dengan gereja, maka yang saya ingin bagikan untuk menjadi bahan percakapan kita atau bahkan juga bahan gumul gereja kita bersama gitu yaitu Eco Church gitu. Jadi Eco Church ini seperti sebuah imajinasi menggereja barangkali ya bahwa kemudian gereja itu eh, sangat ya tentu saja dia harus teologis tapi dia juga menjadi sangat ekologis gitu. Baik yang itu menyentuh segala sesuatunya gitu ya baik ketika kita bersekutu ya melalui persekutuannya, melalui peribadahannya, elemen-elemen ibadahnya itu ada tata ibadahnya, ada tata ruangnya, ada tata eh, letak apa namanya tata berpakaiannya begitu ya, tata liturginya dan segala macamnya. Itu kemudian dalam hidup persekutuan, dalam hidup pelayanannya juga begitu ya, nuansanya kemudian bisa ekologis gitu. Sehingga kemudian eh, terbersitlah gitu ya. Apakah mungkin begitu ya melihat realita bumi yang mungkin penuh dengan eh, ketidakseimbangan, penuh dengan kerusakan gitu. Maka eh, ada satu yang harus kita refleksikan yang menjadi yang mestinya menjadi imajinasi menggereja kita adalah dari perusak ke petobat gitu. Dan perusak di sini tentu saja sedang tidak berasumsi bahwa kita semua di sini adalah para perambah hutan atau ibu bapak adalah atau saya juga adalah orang-orang yang membuang sampah ke sungai gitu tidak gitu. Tetapi bisa saja mungkin dari bagaimana kita memiliki cara pandang terhadap ciptaan yang lain, bagaimana kemudian kita menghidupi dunia ini secara sadar ataupun tidak sadar, bahkan mungkin kita menjadi bagian dari itu, gitu. Dan kita sementara sekarang ini diajak untuk bertobat, gitu ya, supaya bisa bersama-sama hidup di bumi ini. Maka inilah episode terakhirnya Eco Church dari perusak ke pentobat. Sama seperti biasanya, dari beberapa slide ini saya memberikan kayak semacam alur pemikiran. Ya, alur pemikiran saya pertama tentu saja lagi-lagi gitu ya mengenalkan perjalanan ekoteologi Kristiani. Karena kan pasti ada banyak aspek begitu ya ketika berbicara tentang ekoteologi di bidang di kekristenan itu sendiri. Nah, kalau yang sekarang saya mungkin lebih banyak akan mengangkat persoalan etika Kristen. Nah, kalau beberapa yang kemarin ada aspek biblisnya, ada aspek biblikannya. Nah, kalau yang sekarang mungkin lebih kemudian saya mengangkat etikanya karena memang biasanya rumpun ekoteologi itu kemudian akan bersoal dengan persoalan-persoalan etis, eh, plus minusnya dan segala macamnya. Ya. Dan yang kemudian ketika sudah melihat oh etika Kristen kita itu berbicara seperti ini begitu ya dalam konsep berekoteologinya, maka dari etika Kristen yang sudah ada bagaimana kemudian respon kita akan melihat bagaimana respons gereja terhadap kerusakan lingkungan. Respons gereja ini yang mau saya eh, sampaikan kepada ibu bapak adalah tentu saja respons gereja sebagai sebuah organisasi sebagai sebuah institusi gitu ya bahwa dalam gerakan-gerakan ekumenis eh, terkait dengan bagaimana gereja menyikapi kerusakan lingkungan itu dilakukannya sebenarnya bersama-sama gitu ya secara ekumenis gitu mulai dari tingkatan gereja-gereja di tataran dunia nasional atau bahkan juga di GPIB sendiri karena saya pendeta GPIB gitu ya. Jadi responsnya sebenarnya sudah ada, tetapi apakah respons itu kemudian berujung kepada aktualisasi? Nah, itu yang biasanya tetap akan selalu akan menjadi PR bersama. Kemudian dari situ saya akan mencoba untuk memperlihatkan bahwa oh, berarti memang penting begitu ya gereja itu ada di dalam komunitas ekologis gitu ya. Ada banyak pasti komunitas-komunitas ekologi yang akan menolong dan membantu kita untuk bisa sedikit setidaknya peka begitu ya terhadap apa yang sedang terjadi pada bumi kita. Sehingga kemudian masuklah konsep eco church itu
yang nanti akan kita lihat bersama. Itu setidaknya alur pemikiran yang ingin saya tawarkan, yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bapak untuk bisa menjadi gumul iman kita bersama. Jadi perjalanan ekoteologi Kristen itu berawal dari kemudian ada istilah ekologi dangkal dan ekologi dalam begitu ya. Ekologi dangkal itu kalau beberapa pertemuan yang kemarin selalu yang diangkat itu kan persoalannya karena pengajaran kekristenan bersifat sangat antroposentris. Sifatnya sangat antroposentris itu mengakibatkan pola pikir, pola laku kita itu memang akan selalu condong untuk kepentingan manusia, untuk kepuasan manusia, tanpa kemudian memikirkan seperti apa alam itu, gitu ya, seperti apa kepuasan alam, apakah alam juga merasakan kepuasan yang sama, gitu ya. Nah, kemudian lahirlah pemahaman eh, ekologi dangkal itu kemudian kan dikritisi, begitu ya. Kritik atas ekologi dangkal itu lahirlah ekologi dalam. Ekologi dalam itu atau kalau dalam dunia etika Kristen biasa disebut juga etika ekosentris. Jadi yang antroposentris ini kemudian dikritisi oleh si ekosentris ini, gitu ya. Nah, ekologi dalam menjadi kritik atas pemahaman ekologi dangkal yang mengutamakan antroposentrisme. Ekologi dalam itu memahami bahwa alam adalah penopang kehidupan, gitu ya. Artinya eh, alam ini sudah ada terlebih dahulu, gitu ya, bahkan sebelum manusia ada. Alam itu dia sebenarnya bisa saja akan terus-menerus merecovery dirinya, begitu ya. Sementara kan manusia sungguh-sungguh sebenarnya manusia yang bergantung kepada alam, begitu. Manusia tiada, tapi alam akan terus ada, begitu. Bumi ini akan terus berjalan, sehingga kritik antroposentrisme itu mendapatkan kritik keras dari ekosentris ini, gitu ya, sehingga dengan anggapan bahwa alam ini justru yang harus di nomor satukan gitu. Sementara kan teologi misi kekristenan selama beberapa abad silam begitu ya, itu kan sifatnya sangat hierarkis gitu. Bahwa yang mendapatkan tempat yang paling tinggi adalah misalnya di situ ada gereja, kemudian ada manusia. Kalau berbicara tentang alam itu mungkin hierarki yang paling di tingkatan yang paling rendah. Nah, alam diperlakukan di sini dalam etika ekosentris, alam itu diperlakukan tidak untuk kepentingan manusia, tetapi untuk kepentingan alam itu sendiri. Nah, menariknya seperti biasa ya dalam perkembangan studi gitu, pasti setiap pemahaman akan selalu mendapatkan kritik juga gitu ya. Ada yang kemudian mengkritisi juga bahwa kalau etika ekosentris ini kemudian yang memang sangat menghargai alam, menempatkan alam pada posisi yang sebaliknya gitu ya dari manusia, tentu saja ya tetap sifatnya menjadi seperti hierarki gitu ya, karena pembelaan terhadap alam ketika berhadapan dengan manusia, bahkan misalnya kalau perlu mengabaikan manusia, gitu ya, itu juga kemudian sifatnya membahayakan. Jadi apa bedanya kemudian dengan antroposentrisme gitu ya? Satu sisi kalau antroposentrisme dia sangat meninggikan manusia, terus ini muncul ekosentrisme sangat meninggikan alam, jadi manusianya malah yang diabaikan gitu. Nah, itu justru juga akan bersifat membahayakan gitu ya. Misalnya ada orang miskin atau misalnya masyarakat lokal begitu ya atau masyarakat adat yang kita tahu bersama gitu ya, dan saya juga merasakan ketika hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat adat Dayak yang sangat bergantung kepada alam. Misalnya saja hidup mereka bergantung memang pada kayu gitu ya. Nah, ketika mereka memasak untuk di rumah atau bahkan di pondok di kebun masih menggunakan kayu bakar. Nah, ketika mereka mencari kayu misalnya lalu dipersalahkan atau misalnya dipersekusi, maka tentu saja secara teologis pemahaman ekosentris ini dilihat gitu ya, dikritik oleh banyak etikus gitu, juga membutuhkan ukuran yang seimbang. Jangan sampai kemudian pemikiran pemahaman ekosentris ini hanya kurang lebih jadi sama kemudian seperti pemahaman antroposentris. Nah, itu perkembangannya dalam dunia ekoteologi.
Lalu muncullah gitu ya, berkembang lagi gitu. Oh kalau gitu jangan cuma gitu ya, etika ekosentris gitu. Kalau gitu kita perlu gitu membangun ekologi Kristen atau teosentris nih. Nah, ini ekologi teosentris jadi kayak jadi muncullah pembanding-pembanding ya begitu ya, muncullah pemahaman-pemahaman untuk mengkritisi selalu pemahaman sebelumnya. Nah, pemahaman ini lahir dari pengembangan ekologi dalam sebenarnya, bahwa penghargaan dan pembelaan terhadap alam itu tidak melekat hanya kepada alam itu sendiri, tetapi melekat dengan sang pencipta dan sang penebus. Ya. Titik tolak pemahaman ini pada satu pengakuan bahwa segala sesuatu termasuk manusia adalah ciptaan Allah dan bahwa Allah mempercayakan kepemimpinan kepada manusia untuk mengelola dan memelihara. Penyalahgunaan yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan manusia atas ciptaan Allah menyebabkan manusia melakukan perusakan pada ciptaan yang lain. Alam rusak dan menjadi korban dan berdampak kembali kepada manusia. Akan tetapi karya penebusan Kristus menebus dosa manusia dan menempatkan alam dan manusia pada relasi yang baru. Jadi eh, ini kemudian mau mengkritisi si ekosentris itu tadi begitu ya. Jadi bahwa oh kalau begitu sudah kita punya pemahamannya yang sifatnya teosentris saja. Meskipun lagi-lagi tetap saja begitu ya. Ini juga nantinya akan mendapatkan kritik kembali begitu ya dari orang-orang yang menolak antroposentris itu. Karena kan pasti pemahaman teosentris ini seolah-olah tetap gitu menempatkan manusia sebagai yang mengatur segala sesuatunya, dan ketika manusia diberikan eh, kebebasan gitu ya untuk mengatur segala sesuatunya, ujung-ujungnya manusianya sifatnya jadi bergeser, yang tadinya pengennya teosentris menjadi balik lagi ke antroposentris. Jadi begitulah sebenarnya Ibu Bapak Saudara-saudara, perkembangan begitu ya, perkembangan studi eh, ekoteologi begitu. Selalu akan ada pemahaman-pemahaman yang oh berarti kita harus dudukkannya di sini, kita harus dudukkannya seperti ini gitu. Nah, oleh karena itu kemudian para etikus gitu ya, maksudnya orang-orang yang memberikan perhatian kepada dunia etika ekologi, memberikan beberapa eh, tools-nya begitu barangkali ya, atau memberikan beberapa hal yang oke kalau gitu ini bisa dipakai begitu ya. Tetapi toh tetap saja ini dipakainya eh, bisa tidak di satu hal mungkin etika ini bisa dipakai, tetapi mungkin nanti di dalam satu peristiwa yang lain kita menggunakan pendekatan yang lain, gitu, pendekatan etis yang lain. Beberapa hal yang ditawarkan begitu ya, yang berkembang dalam studi ekologi adalah etika kepelayanan, nah itu atau penata layanan yang yang apa dipakai begitu ya, istilah yang sering dipakai, atau stewardship. Nah, dari sini itu berangkat dari eh, bahwa ketika manusia begitu ya, tindakan-tindakannya sebagai seorang penata itu hanyalah untuk mengungkapkan siapakah Allahnya. Jadi bukan karena ah, dialah begitu ya, karena manusialah kemudian, oh ya karena aku ingin bahwa eh, semua nanti berjalan dengan seimbang begitu. Kemudian alam menjadi tetap asri begitu ya. Tidak seperti itu, tetapi ketika manusia hadir untuk melakukan penataan itu, gitu ya, itu adalah bagian dari bagaimana manusia ingin mengungkapkan siapakah Allahnya yang telah mengatur dan mencipta ini semua. Sebagai penata layan, segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia untuk dihargai sebagaimana mestinya ia dihargai dan digunakan sebagaimana mestinya dia digunakan. Jadi tidak terjadi penyalahgunaan, tidak terjadi eksploitasi, tetapi memang yang terjadi adalah semua ciptaan itu dihargai sebagai mestinya ia harus dihargai dan digunakan sebagaimana mestinya dia digunakan, tidak berlebihan.
Kemudian ada juga, mari kita melakukan pendekatan ekologis terhadap segala sesuatunya menggunakan etika solidaritas. Kalau tadi etika penata layanan, ini sekarang etika solidaritas. Dalam sebuah kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari alam. Sebab ia diciptakan dari debu tanah, dan kalau mati nanti ia akan kembali kepada tanah. Ya, jadi itu kan eh, sebenarnya konteksnya seperti solidaritas gitu ya. Mestinya memang kamu tuh harus menjaga alam ini. Orang kamu memang diciptakannya dari alam ini, begitu ya, dari tanah, dan kamu nanti juga akan kembali ke tanah. Mestinya nggak bisa begitu, nggak bisa tidak menjaga, tidak bisa tidak merawat, tidak bisa tidak hidup berdampingan dengan damai. Dalam konteks solidaritas di sini, manusia bertanggung jawab untuk sungguh-sungguh hidup dalam keharmonisan dan keserasian dengan alam. Karena kita punya pola penciptaan yang kurang lebih sama begitu ya, dari tanah yang nanti juga akan kembali ke tanah. Nah, yang terakhir adalah kita ketika kita menjaga etika damai sejahtera gitu ya. Etika damai sejahtera ini menerapkan kasih Kristiani dalam konteks lingkungan hidup. Kasih yang bersumber dari Allah adalah kasih yang menghargai dan menghormati seluruh kehidupan. Bagaimana caranya menghargai kehidupan dapat diperlihatkan melalui sikap hidup yang mencegah dan meminimalkan pencemaran. Karena pencemaran itu merusak, bahkan menghancurkan kehidupan. Jadi setidaknya dari ekoteologi mencoba untuk menawarkan ini, gitu ya. Bagaimana sikap kita, sikap etis kita memandang, melihat, atau hidup membersamai bumi ini. Melalui etika penata layanan, kemudian atau stewardship tadi, kemudian ada etika ada solidaritas dan juga etika damai sejahtera. Lalu masuklah ke pola pemikiran, jalinan pemikirannya yang kedua. Seperti apa sih sebenarnya respons gereja selama ini? Jadi ibu bapak sebenarnya cukup lama begitu ya gereja menggumuli tentang pemulihan bumi ini. Eh, itu lahir sebenarnya ketika tahun kurang lebih tahun 1970, tetapi memang pada saat itu dalam sidang Dewan-Dewan Gereja Sedunia ketika anggota-anggota eh, DGD itu berkumpul begitu ya tahun 1970, sifatnya selalu kemudian masih dalam eh, kayak wacana begitu ya, masih dalam bentuk teori-teori. Belum kelihatan. Lalu gereja-gereja ini disuruh ngapain nih? Ketika ketika gereja tahu bahwa ternyata ada nih ada persoalan di bumi kita. Sehingga sebenarnya sejak tahun 1970 gereja-gereja itu sudah mendengungkan tentang justice, peace, integrity of creation. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan jadi keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan. Nah, itu sudah ada begitu ya sebenarnya di lingkungan gereja-gereja. Nah, akan tetapi ya itu tadi gitu ya. Dari tahun 70 sampai tahun 90 itu dia masih terus hanya sebagai bagian untuk dipercakapkan. Belum sampai terus gereja mau ngapain? Sampai pada akhirnya di sidang tahun 1990 di Korea Selatan, disitulah Dewan Gereja-Gereja Sedunia kemudian membuat sebuah kesepakatan lah kira-kira. Gitu ya. Bahwa oke ya gereja-gereja kita semua dimanapun kita berada denominasinya ini kita harus kemudian membawa pulang sebuah gerakan ini. Gerakan yang sifatnya keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Karena ketika tahun 90 itu juga bersamaan dengan adanya sidang di dunia begitu ya terkait dengan climate change dan segala sesuatunya. Nah, di sini kita juga patut mengkritisi juga begitu ya. Gereja selalu kemudian hadir ketika sudah ada dulu nih yang lain. Loh ini loh itu sudah kejadian nih begitu ya. Baru kemudian gereja, oh ya, ya ayo mari kita bergandengan tangan, kita sepakat kita membuat gerakan ini di gereja kita masing-masing. Nah, kejadiannya seperti itu.
Tapi setidaknya dari sini kita mencoba untuk melihat begitu ya, ketika gereja dari tahun 70-an sebenarnya juga sudah memberikan perhatian terhadap integrity of creation, bahwa diskursus tentang ekologi dalam teologi Kristen itu pasti akan selalu bersamaan dengan perjuangan keadilan dan perdamaian. Itu karena alam yang menjadi korban. Kalau alam yang menjadi korban berarti alam menjadi korban ketidakadilan. Alam menjadi korban di mana alam ini nggak bisa bersuara. Kalau manusia menjadi korban, ada banyak juga kemudian manusia tidak bisa bersuara, tetapi manusia masih punya ruang untuk bersuara. Sementara kalau alam, dia pasti tidak punya apa ya, eh, tidak semudah itu begitu ya. Kemudian alam bisa langsung bersuara. Pasti akan ada kepekaan sendiri yang harus dimiliki oleh manusia untuk melihat, oh ya ini alam sedang bersuara. Jadi dia akan selalu masuk di dalam perjuangan tentang keadilan dan juga perjuangan tentang perdamaian. Lalu bagaimana juga dengan persekutuan gereja-gereja di Indonesia? Tadi JPIC itu kan kemudian turun sudah ke Indonesia dan dilakukan oleh PGI. Nah, di tengah-tengah PGI juga, maka tentu saja sekitar tahun 90-an pada akhirnya kemudian mulailah proses mitigasi. Mitigasi yang dilakukan oleh bidang-bidang yang ada di PGI tentu saja sebagai sebuah langkah pasti dan terukur untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang ternyata juga sangat jelas dirasakan di Indonesia gitu ya. Ya sama begitu ya. Itu juga dilatar belakangi dengan kemudian banyaknya pertemuan-pertemuan skala dunia gitu ya, skala global yang kemudian seolah-olah eh, apa ya, di situ kan Bapak mungkin masih ingat begitu ya, sekitar tahun 90 tahun 2000-an, eh, dengungan tentang climate change itu sangat sangat santer begitu ya, sampai kemudian juga kita sempat eh, apa ya, mengkritisi begitu ya cara-cara dunia barat begitu ya, yang mengatakan bahwa yang ada di Asia atau yang ada di garis khatulistiwa harus menjaga hutannya begitu ya, seolah-olah eh, itu panggilan untuk menjaga hutannya itu hanya hanya untuk kita begitu ya, tetapi kemudian yang menikmati segala sesuatunya begitu ya, itu yang ada di dunia belahan yang lain gitu. Karena tidak ada solusi yang kemudian bisa menyenangkan bagi bumi ini begitu sebenarnya. Nah, tapi kemudian disitulah gereja-gereja dalam hal ini PGI kemudian membuat sebuah semacam mitigasi. Aksi mitigasi di tingkat PGI kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi gereja-gereja yang berada di kawasan ekosistem danau dan sungai seperti misalnya HKBP dengan Danau Tobanya, GBKP, GKST di Sulawesi Tengah dengan Danau Posonya, GEMIM dengan Danau Tondanonya, GKI Papua dengan Danau Sentaninya kalau tidak salah, disarankan gitu ya untuk menjalankan aksi penanaman pohon di sekitar daerah aliran sungai atau bahkan di sekitar danau. Sementara gereja-gereja yang berada di kawasan kepulauan seperti Kemis, Sangerta Laut, GPM Maluku, Gemit Indonesia, Injili Timur di Timur, GKS Sumba, Nias, dan Mentawai menjalankan aksi perlindungan ekosistem laut. Sementara gereja-gereja di kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya didorong untuk menjalankan aksi penanaman pohon, pengurangan sampah plastik atau pengelolaan sampah plastik serta bentuk-bentuk penghematan lainnya. Jadi proses mitigasinya kemudian yang disebarluaskan atau disarankan oleh PGI kurang lebih seperti ini. Lalu bagaimana dengan GPIB? Nah, kalau GPIB ya boleh dikatakan di 10 tahun terakhir lah melalui ada beberapa tema tahunan yang kemudian tema tahunan ini menyentuh tentang bumi gitu ya. Kalau misalnya ya, Ibu Bapak ingat ada tema tahunan kalau tidak salah di tahun 2013 kah atau 2014 begitu ya. Itu tentang tentang bumi ini, tentang uh, perubahan iklim
sampai kemudian yang terakhir-terakhir ini yang tahun lalu juga menyentuh hal itu. Dan juga ada di bidang Kermasa itu kemudian bidang Kermasa ini menjadi diluaskan begitu ya, Kermasa LH gitu, atau Kermasa lingkungan hidup sebagai sebuah cara GPIB sebenarnya begitu ya, untuk mengajak warga GPIB bergabung dalam komunitas ekologis. Dengan sebuah pemahaman bahwa aksi ekologis tidak dapat dijalankan sendiri tetapi membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Sehingga kalau misalnya GPIB menjalankan aksi-aksinya seperti penanaman bakau dan yang lain-lainnya begitu ya, pasti akan melibatkan pihak yang lain. Mencoba untuk berkolaborasi, sebenarnya bukan sekedar melibatkan tapi berkolaborasi dengan berbagai pihak. Meskipun juga patut kita kritisi dan kita sayangkan ketika itu hanya memang kadangkala ya GPIB berhenti pada seremoninya itu saja begitu ya. Jadi misalnya ada kegiatan ini, oke kita tanam bakau, tapi udah selesai sampai di situ saja begitu ya. Habis foto-foto udah kelar gitu. Kemudian apakah kemudian itu bisa menjadi wilayah pelayanannya GPIB di hutan bakau yang itu begitu ya? Itu biasanya kita kurang sampai di situ gitu ya. Yang kemudian akan sifatnya akan berkelanjutan itu di situ kita kekurangan kita mungkin ada di situ. Lalu saya masuk lagi, oleh karena itu kalau misalnya kita sudah melihat begitu ya, oh sebenarnya meskipun mungkin kecil gitu ya, tetapi ternyata gereja sudah sebenarnya merespon hal ini, kemudian sudah mengajak. Nah, sekarang memang ajakannya ini kemudian harus memang mendarat begitu ya di tengah-tengah kehidupan umat, yaitu di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Bagaimana kemudian merawat bumi ya berarti tidak eco church-nya itu juga berangkat dari eco living-nya kita juga masing-masing. Dibantu dengan misalnya slogan-slogan seperti ini ya. Kalau slogan-slogan seperti ini kan sebenarnya sangat sering muncul pastinya di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan pegiat lingkungan hidup itu ya. Reduce, reuse, dan recycle, dan replace. Bagaimana kemudian pemahaman ini bisa masuk begitu ya, memang kita hidupi begitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita juga bisa masuk ke dalam sebuah komunitas-komunitas yang mengurangi sampah plastik. Hal ini kan kemudian memang berkaitan erat begitu ya dengan apa yang disampaikan oleh proses mitigasi yang dilakukan oleh PGI, bahwa tentu saja wilayah-wilayah gereja yang konteksnya seperti ini atau wilayah gereja seperti ini bisa saja cara eh, gereja itu atau cara umatnya itu untuk merawat bumi bisa saja berbeda-beda begitu ya pergerakannya. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan di tengah konteks urban ini adalah kita masuk ke dalam komunitas atau dalam laku hidup yang mengurangi eh, sampah gitu ya, sampah plastik. Kalau toh misalnya memang ada sampah plastik, maka dengan bijaksana kita bisa melakukan pengelolaan sampah plastik itu. Dan sepertinya kalau di kalangan eh, perkotaan ada banyak sudah sebenarnya alternatif begitu ya untuk pengelolaan sampah plastik yang bisa kita jalani gitu, yang bisa kita ikuti. Kemudian ada juga komunitas penanaman bakau. Itu mungkin yang juga bisa menjadi concern kita gitu ya, atau bahkan menjadi concern GPIB sebenarnya. Eh, karena ada banyak juga gereja-gereja GPIB yang dekat gitu dengan wilayah air. Kemudian, nah ini mungkin yang bisa lebih dekat juga dengan rumah atau bahkan dengan gereja. Praktik untuk komunitas lubang biopori, supaya di situ kita juga bisa mengurangi sampah yang organik, tetapi bisa mengelolanya di tengah kehidupan kita sehari-hari. Jadi eh, ini setidaknya ini kemudian
yang bisa menjadi pilihan-pilihan tentu saja gitu ya, karena pastinya akan disesuaikan dengan konteks kehidupan kita masing-masing. Setidaknya itu menjawab begitu bahwa memang persoalan merawat bumi bukan hanya persoalan perseorangan, tetapi kita masuk ke dalam sebuah komunitas yang juga memiliki concern yang sama. Tetapi tidak, dan tidak hanya itu begitu ya. Ekoteologi itu adalah sebuah perubahan pemahaman yang tadinya mungkin itu tidak menjadi concern kita, tetapi dengan adanya ekoteologi, oh itu kemudian menjadi bagian dari concern kita bersama pada akhirnya. Yang tadinya mungkin kita tidak terfikirkan sampai ke situ, oh ya ternyata memang justru itulah yang harus kita lakukan. Yang tadinya mungkin kita nggak sadar, oh ternyata itu merusak begitu ya, wah. Nah, berarti inilah yang harus kita eh, ubah begitu ya, dengan memohon ampun kepada Tuhan dan bertobat. Nah, sehingga dalam bentuk pertobatannya muncullah konsep eco church itu yang kemudian ingin saya bagikan kepada ibu bapak, bahwa tentu saja ketika berbicara tentang eco church bukan sekedar berhenti pada jangan buang sampah sembarangan ya begitu, nggak bisa cuma berhenti sampai di situ, tetapi memang kemudian itu harus mempengaruhi cara cara pandang kita, cara kita berpikir untuk menjaga kehidupan, untuk merawat kehidupan. Dan kalau di gereja pasti akan jadinya akan bersentuhan dengan segala sesuatunya begitu. Di gereja yang paling sering adalah peribadahan misalnya. Oleh karena itu bagaimana pola hermeneutika biblika kita, pola hermeneutis bagaimana kita membaca firman Tuhan itu dalam terang ekologis, tidak semata-mata dalam terang hierarki bahwa ada Allah di atas, manusia di bawah, nanti alam lebih ke bawah lagi gitu ya. Tetapi memang dalam terang ekohermeneutis. Kemudian ekoeklesiologi, ya sama gitu ya, di gereja kita pasti biasanya padat begitu ya dengan ibadah peribadahan misalnya. Oh, ada ibadah ini, ada ibadah ini. Tapi bagaimana apakah memang peribadahan itu sudah membangun begitu ya, membawa kita pada konsep eklesiologi itu gitu ya, bahwa memang kita saling saling memelihara ini, kita saling merawat merawat persekutuan kita gitu ya, merawat eh, laku hidup kita dalam gereja. Begitu juga dengan pastoral misalnya dalam percakapan-percakapan kita bersama dengan orang lain di gereja, apakah itu memang adalah sebuah percakapan yang memperbaiki, percakapan yang saling saling mengoreksi gitu ya, atau percakapan yang menghakimi gitu. Nah, bahkan sampai ke ekoliturgi. Jadi ekoliturgi bukan sekedar tentang kalimat dalam tata ibadahnya gitu ya, tetapi memang menjadi sebuah sajian liturgi yang tidak melupakan eh, bumi ini gitu ya. Jadi kayak kayak hidupnya jadi bersama-sama begitu ya dengan bumi ini. Tidak salah begitu ya, misalnya ketika berdoa kita juga mendoakan alam semesta ini. Ketika kita berdoa kita ya ketika kita ber ya kita ketika kita beribadah kita juga menyertakan situasi dan suasana alam ini. Jadi itu yang eh, kita bangun begitu ya tengah-tengah hidup untuk membangun eco church ini. Dan tentu saja yang lebih lebih mendalam lagi tentang laku batin kita, tentang cara hidup kita adalah pertobatan ekologis. Nah, pemahaman ini gitu ya, atau kata ini dipakai pertama kali diperkenalkan pertama kali pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II ketika dia mengatakan tentang ecological conversion. Di dalam seruannya bahwa di sini Paulus Yohanes Paulus II ini melihat kerusakan lingkungan itu bukan cuma persoalan teknis. Jadi dia sungguh-sungguh kemudian bilang bahwa dosa manusia, dosa manusia memperlakukan sesama ciptaan, memperlakukan hewan, memperlakukan tumbuhan, memperlakukan air, memperlakukan eh, apa eh, bebatuan gitu ya, memperlakukan sesama manusianya juga.
ketika perlakuannya kepada sesama ciptaan itu adalah perlakuan yang merusak gitu ya, maka dia menyerukan bahwa dibutuhkan pengampunan dan pemulihan kembali. Dan hal itu kemudian diperdalam lagi pada tahun 2015 oleh Paus Fransiskus ketika dia menyatakan seruan profound interior conversion, sebuah panggilan pertobatan batin. Maaf itu salah ketik ya, pertobatan batin yang mendalam, yang secara sistematis kemudian dituangkan dalam ensiklik Laudato Si. Sehingga ya imajinasi Eco Church itu ingin memperlihatkan bahwa perubahan hati begitu ya atau sebuah pertobatan batin itu yang menghasilkan perubahan cara kita memperlakukan rumah bersama ini gitu ya. Pertobatan ekologis itulah yang akan menghasilkan perubahan cara kita memandang, cara kita berlaku di rumah bersama ini, di bumi ini. Dari menguasai kemudian menjadi merawat, dari menghabiskan menjadi menjaga, dan dari mengambil sebanyak-banyaknya menjadi hidup secukupnya. Nah, kalau misalnya tadi menggunakan istilah yang dipakai begitu ya dalam komunitas ekologis, ya ketika reduce ya itu kita bisa lihat bahwa itulah hidup yang secukupnya, tidak serakah dan tidak boros sebagai wujud syukur atas ciptaan Tuhan. Ketika kita reuse, gitu ya, itu ternyata kita sedang menghargai berkat Tuhan. Sehingga kita tidak cepat membuang apa yang masih dapat digunakan, karena kita diberi kepercayaan untuk merawat kehidupan. Recycle, memulihkan yang terbuang, gitu ya. Mengubah sesuatu yang dianggap tidak berguna, kemudian kita jadikan yang tadinya dianggap tidak berguna itu kembali berguna bahkan memberi kehidupan. Dan replace, pilih yang lebih ramah bumi, gitu ya, mengubah kebiasaan yang mungkin apa yang mengubah kebiasaan yang tadinya merusak begitu ya, kemudian kita tentu saja memilih yang lebih ramah terhadap bumi. Nah, itu Ibu Bapak setidaknya refleksi saya gitu ya, mungkin yang bisa saya bagikan, yang bisa saya ajak kepada Ibu Bapak sekalian, bagaimana kemudian mengimajinasikan eco church itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah belajar bersama mengenal studi ekoteologi Kristen gitu ya, dan dari empat ini sebenarnya sedang dibangun gitu ya, spiritnya adalah spirit green teologi dan blue teologi, karena greennya itu diwakili dengan tanah dan uh, hutan gitu ya, kemudian blue-nya itu diwakili dengan air dan panggilan untuk menggereja. Terima kasih, itu dari saya.